Oke, video kali ini aku sekarang mau sharing beberapa pengalaman aku waktu aku kerja di United Arab Emirates di kota Abu Dhabi-nya. Dan buat kalian yang ada planning atau merencanakan kerja ke luar negeri, pas banget nih. Pokoknya tonton terus, stay tune terus channel aku, karena aku bakalan sharing beberapa tips. Tapi untuk yang part kedua ya, kalau di video kali ini aku mau sharing aja beberapa pengalaman aku, experience waktu kerja di sana, dan akan menceritakan bagaimana tahapan atau prosesnya kerja di sana. So, stay tune. Oke, lanjut tahapan yang pertama, yaitu history atau latar belakang. Yang melatar belakangi aku, kenapa aku sampai terbang ke Abu Dhabi, yaitu karena akhirnya aku memutuskan untuk escape dan pergi jauh-jauh dari Indonesia. Oke, nah setelah itu tahapan yang keduanya yaitu niat. Kamu tuh harus niat apa-apa. Jadi kalau kamu mau kerja, jangan kan ke luar negeri, mau mencari pekerjaan aja itu harus niat. Kenapa harus niat? Kenapa itu? Karena kalau kita tidak punya niat yang teguh atau tekad yang bulat, action kamu bakal sia-sia. Jadi ya kamu bakalan merasa mager aja terus gitu, terus jalan di tempat, nggak bergerak. Oke, lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu search and research. Yaitu dimana kamu memutuskan untuk meng-apply ke negara mana, lalu sebagai apa. Karena aku lulusan pariwisata, hotelier, aku mencari pekerjaan yang memang di hotel. Oke, jadi sebelum aku search dan research, 2014 itu fresh graduate aku kerja di Bali. Oke, buat kalian yang pernah kerja di Bali, mana suaranya? Pasti ngerasain banget kan yang namanya everyday is holiday. Pernah merasakan setelah kerja itu nggak pernah ada rasanya rasa boring, karena setelah kerja kita langsung cus ke pantai. Dan pada saat itu juga aku bekerja di salah satu hotel 5 star yang paling terbesar se-Bali, yaitu ada di Hotel Mulia. Kalau kalian tahu itu di daerah Nusa Dua Bali. Oke, lanjut search and research. Oke, karena beberapa pengalaman aku kerja di 5 star hotel, jadi aku lumayan confident, lumayan pede untuk bekerja di sini. Jadi aku membuat beberapa pilihan, karena aku lulusan dari F&B, pasti aku akan terusin di F&B. Jadi itu aku pasti kalau nggak F&B waktu itu pilihannya atau nggak ke FO. Dan aku pun ikut beberapa grup yang ada di Facebook. Nah, grup hotelier yang ada di Facebook nanti aku cantumin di sini. Grup apa aja, nanti kalian tinggal join aja grupnya. Nanti oleh adminnya itu akan diaccept. Itu job hotelier working abroad se-Indonesia, dan kalian akan di sana akan mendapatkan beberapa pilihan vakansi yang ada di seluruh negara. Itu ada apa aja, karena setiap orang yang member di sana itu pasti men-share vacancy apa yang vacant. Jadi waktu itu aku mendapatkan kerjaan itu di Facebook atau via online. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri ini kalian bisa melalui itu dua cara. Yang pertama itu sebagai sponsorship, atau dengan kata lain kalian meng-apply sendiri langsung ke perusahaannya, atau yang kedua lewat agensi. Yang kalian tahu lewat agensi itu harus bayar. Lalu yang kedua katanya sih per month-nya itu pasti gaji kalian akan dipotong untuk di agensi. Nah, tapi aku sih apply dua-duanya, jadi via agensi sama via langsung direct to hotel. Oke, tahapan yang keempat, start blast email. Setelah aku dapat beberapa email dan vacancy yang aku udah sortir, start to blast email. Oke, blast emailnya itu kayaknya sehari itu aku bisa blast sampai 5 atau 6 hotel. Itu dalam 1 minggu aku search, oke, ini fit nih buat pengalaman kerja aku, misalkan jadi hostess atau misalkan jadi reception di F&B atau di restoran. Aku mulai apply, terus oh iya ada front desk agent atau
reception di FO itu aku juga mulai apply. Aku apply selama seminggu itu aku blast email. Oke, lalu tahapan yang kelima yaitu interview process. Setelah kalian blast email, aku sih waktu itu cukup sekitar 2-7 hari tuh mulai ada balasan dari beberapa hotel, dan aku kaget banget karena dari 20 hotel aku lamar itu 18 hotel yang menjawab email aku untuk lanjut ke interview proses. Maksudku, wow, gila, surprise banget gitu kan. Padahal waktu itu pengalaman aku belum terlalu banyak, tapi ya mungkin ini jalannya karena memang niatnya baik ya, dan memang waktu itu usaha aku, tekad aku tuh udah bulat banget pengen pergi dari Indonesia gitu kan. Ya, oke. Setelah interview proses itu biasanya kamu bakalan dikirim atau di send email. Proses interviewnya biasanya lewat Skype atau via telepon. Interview proses ini berlangsung sekitar 3-4 hari karena berbeda jam atau berbeda waktu, jadi kita harus menyesuaikan jadwal aku sama jadwalnya mereka, karena dimana pada saat itu aku juga masih sedang bekerja, jadi tidak menganggur. Jadi pasti interview prosesnya itu di hari weekday. Nah, aku bisa interview prosesnya itu sekitar di jam-jam istirahat aku, seperti jam 12 atau jam 1 atau bahkan setelah pulang kerja gitu. Dan bahkan waktu itu aku sampai nyuri-nyuri waktu gitu loh buat interview proses. Sebenarnya interview proses itu tidak lama kok, karena kan ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapan via TMC atau HR atau Human Resources. Lalu yang kedua itu langsung dengan user, misalkan kalau kamu ke FO dengan FOM-nya, ataupun ke FD kamu dengan FDM-nya gitu. Nah yang ketiga itu biasanya ke Dev Head atau Department Head. Kalau FO kan biasanya DOR, Director of Room, atau misalkan FND, Food and Beverage Director, atau bahkan proses itu ke Oke, setelah aku melewati beberapa interview proses, lumayan sih, cukup apa ya, cukup senang juga karena satu, ini pengalaman pertama aku kerja di luar negeri, jadi aku benar-benar blank, aku nggak tahu apa-apa mengenai apa itu Middle East, bagaimana bekerja di Middle East, atau misalkan bagaimana bekerja di luar negeri, jadi aku nggak tahu apa-apa mengenai itu. Oke, sampai pada akhirnya ternyata aku dapet LOI, receive LOI atau kontrak kerja atau LOA, kalian yang tahunya. Dari 18 aku interview, dari 18 hotel yang aku interview, itu 15 hotel yang menerima aku. Gila, aku surprise banget karena jujur surprise dan bingung, dilema hotel mana yang aku bakalan ambil. Oke, nah dari situ aku mulai sorter hotel apa yang bakalan aku ambil, negara mana yang bakal aku ambil, karena pada saat itu ada hotel yang bakalan aku ambil tapi dia bukan di negara yang aku mau. Lalu ada negara yang aku mau kayak Maldives itu, tapi hotelnya bukan yang aku mau. Oke, jadi ada beberapa negara yang menerima aku itu seperti Malaysia, Singapura, Bahrain, Kuwait, lalu Qatar sama UAE. UAE itu ada Abu Dhabi sama Dubai. Oke, setelah proses shorter hotel yang bakalan aku pilih itu jatuh kepada 3 perusahaan, 3 hotel maksud aku. Satu itu Sofitel Abu Dhabi Corniche, lalu yang kedua itu Four Seasons Qatar, dia pre-opening hotel. Itu sempat aku juga dilema sama Altaras kalau nggak salah, dia resort di salah satu pulau di Malaysia. Aku berpikir mungkin kayaknya ke Malaysia aja kali ya gitu kan, karena nggak terlalu jauh juga dari Malaysia. Kalau kamu mau pulang pergi juga kan cepat atau nggak terlalu jauh. Cuman teman aku bilang ngapain jauh pergi ke Malaysia, akhirnya ya udahlah diputuskan aku memilih Sofitel Abu Dhabi Corniche. Oke, nah setelah kamu mendapatkan kontrak kerja, kamu bakalan mendapatkan seluruh informasi
seluruh informasi seperti asuransi kesehatan, asuransi kerja, semuanya. Karena kalau ada yang menanyakan berapa sih salary di sana, berapa sih gaji yang mereka bayar di sana, oke, aku bakalan info kalau gaji di sana itu tidak sebanyak yang kamu pikirkan. Itu tergantung dengan departemen kamu. Misalkan departemen kamu adalah housekeeping atau F&B sebagai waiter atau sebagai housekeeping, itu basic salary kamu bakalan jauh lebih rendah daripada back office atau FO. Back office itu seperti HR atau keuangan atau accounting atau finance atau bahkan reservation. Nah, itu kalau tidak salah tahun 2015 housekeeping itu basic salary-nya sebanyak 1.100 dirham kalau tidak salah pada saat itu. Nah, waktu itu karena saya mengapply di FO, itu basic salary-nya sebanyak 1.900. Kalau di ke rupiah sih cukup murah, cuma 9 juta rupiah. Tapi ada tapinya, apa yang kamu dapatkan itu bersih. Jadi itu seperti uang yang kamu dapatkan, salary yang kamu dapatkan itu benar-benar buat jajan kamu, karena uang makan sudah ditanggung, penginapan sudah ditanggung, akomodasi sudah ditanggung, transportasi sudah ditanggung, asuransi kesehatan sudah ditanggung. Jadi totally itu untuk saving money kamu. Jadi menurut aku itu udah sangat worth it sih. Kalau kita bandingkan gaji kita di Jakarta dengan di Abu Dhabi, let's say sama gitu kan. Apa sih kerja keluar negeri jauh-jauh, gajinya cuma di bawah 10 juta? No, oke, 9 juta itu basic salary, itu belum sama service. Oke. Untuk yang kerja di operasional, waiter atau housekeeping, kamu bakalan dapet tips yang more than your salary, basic salary. Gila, tipsnya itu gede banget. Meskipun bukan dolar atau dirham, nggak sebesar dolar, tapi kamu bakalan dapetin tips yang lebih dari salary kamu. Gila nggak? Nah, dari situ hidup kalian juga bisa menampung dari tips kalian. Sedangkan untuk service charge yang biasanya kamu bahkan lebih banyak daripada basic salary kamu, di sana itu kebalikannya, karena service charge di sana itu hanya 4%. Yes, 4% aja, nggak banyak. Di sana dia nggak ada tax fee. Oke, dan waktu tahun dimana aku pergi ke sana itu 4% dan tidak ada apa-apa. Dan lanjut setelah aku beberapa bulan kerja di sana, akhirnya pemerintah UAE itu menerapkan namanya tourism fee, yaitu dimana tamu yang menginap per malamnya itu akan dikenakan biaya sebanyak 15 dirham per malam, di luar 4% service fee. Oke, proses selanjutnya itu proses yang keenam. Itu adalah medical check up dan visa proses. Oh iya, jadi buat kalian yang mau kerja ke luar negeri itu minimum paspor kalian itu masih berlaku selama 3 atau 2 tahun. Aku tuh nanya apakah ini harus di sini atau boleh di tempat lain ataukah bagaimana, karena waktu itu keadaannya aku sedang bekerja di Bandung dan lumayan juga kan jauh kan ke Jakarta. Kenapa kalau misalnya bisa ke Bandung, ngapain juga harus ke Jakarta gitu kan, spend booking terlalu banyak, spend money juga terlalu banyak. Akhirnya no, katanya emang strictly harus di sana katanya gitu. Oke, aku cuma ikutin rules sama regulationnya seperti itu. Lalu untuk visanya juga, itu visanya aku dibantu oleh bapak-bapak. Jadi dia tuh selalu membantu anak-anak yang bakalan pergi kerja ke Middle East sih khususnya, karena dia tahu nih prosesnya bakalan apa aja setelah med check terus visa. Oke, setelah kamu melakukan proses medical check up dan visa, setelah itu kamu akan dikirimkan flight ticket menuju kota tujuan kamu, dan ini sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Itu saatnya kamu preparation, detik-detik dimana kamu akan pergi ke luar negeri. Oke, cukup sampai di sini aja untuk pengalaman aku dan beberapa prosesnya.
Jika kalian suka, kita lanjut ke part kedua, yaitu dimana tips and trick untuk kerja di luar negeri as hotelier. Oke? Thank you for watching guys, and see you on the next video. Keep healthy and stay safe. Bye.